Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari lampiran soal nomor 3 mengenai algoritma dan pemrograman C++. Eh, Soalnya itu sebuah kendaraan melaju dari suatu titik ke titik lainnya. Buatlah program dalam C++ yang dapat menghitung kecepatan rata-rata kendaraan berdasarkan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Untuk penyelesaiannya, di sini ada judul program, yaitu menghitung kecepatan rata-rata kendaraan berdasarkan jarak tempuh dan waktu perjalanan. Kemudian, logika dan deskripsi program. Program ini eh, untuk menghitung kecepatan rata-rata berdasarkan jarak dan waktu tempuh yang diinputkan oleh pengguna. Program ini dapat menggunakan tipe data float karena kecepatan rata-rata memungkinkan untuk memakai bilangan berkoma. Float ini merupakan tipe data bilangan berkoma, di mana pada program ini meminta pengguna memasukkan jarak tempuh dalam kilometer. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan waktu tempuh dalam jam. Prosesnya, program menghitung kecepatan rata-rata dengan membagi jarak tempuh dengan waktu tempuh. Hasil perhitungan kecepatan rata-rata ditampilkan kepada pengguna. Ya, nanti outputnya akan ditampilkan bahwa nilai kecepatan rata-rata itu berapa. Kemudian ada deskripsi program. Di sini, yang pertama kita mendeklarasikan variabel jarak, waktu, kecepatan rata-rata untuk menyimpan nilai, yaitu bilangan. Yang selanjutnya akan dicari kecepatan rata-rata dengan membagi jarak tempuh dan waktu tempuh dengan waktu tempuh. Kemudian, hasil kecepatan rata-rata disimpan di variabel kecepatan rata-rata. Kemudian ditampilkan nilai variabel kecepatan rata-rata. Selanjutnya ada flowchart. Di sini kita mulai atau start, lambang simbolnya berbentuk oval. Kemudian ada arus atau aliran. Aliran ini menandai jalannya suatu proses pada program. Kemudian ada output, yaitu ada input, kita menginputkan jarak dan waktu, di mana yang mana input ini dia berbentuk jajaran genjang, simbolnya berbentuk jajaran genjang. Kemudian data akan memproses, yaitu kecepatan rata-rata, itu rumusnya sama dengan jarak dibagi waktu. Kemudian eh, untuk proses ini simbolnya itu dia berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian data akan mengoutput atau menampilkan nilai dari kecepatan rata-rata. Nah, yang terakhir N. N ini adalah untuk mengakhiri suatu program. Dan dia sama seperti start, yaitu simbolnya berbentuk oval. Dan output ini juga tadi dia sama dengan input, yaitu bentuk simbolnya berupa jajaran genjang. Kemudian ada algoritma pseudocode, yaitu kita yang pertama mendeklarasikan jarak, waktu, kecepatan rata-rata yang tipe datanya berupa float, yaitu bilangan berkoma. Kemudian kita memulai suatu program, yaitu ditandai dengan begin. Kita tulis begin di sini. Kemudian ada read jarak. Read ini artinya dia memesan kepada memori untuk kita menginputkan nilai jarak itu berapa nanti. Dan ada juga read waktu. Kemudian data akan diproses atau jarak dibagi waktu menyimpan ke kecepatan rata-rata. Kemudian dia akan menampilkan datanya, yaitu output write. Di sini write berupa output nilai dari kecepatan rata-rata. Kemudian diakhiri dengan N.
Kemudian untuk program C++-nya, di sini kita akan membuat programnya menggunakan aplikasi Kode Blocks. Kita buka aplikasi Kode Blocks. Kemudian kita simpan terlebih dahulu filenya. Di sini kita pilih menu file, kemudian pilih file, kemudian pilih C atau C++, kemudian go, kemudian next, kemudian pilih C++, kemudian next, kemudian tentukan tempat penyimpanan atau di folder mana yang ingin kita simpan. Misalkan saya ingin menyimpannya di download. Di sini langsung saja kita bisa menyimpan, memberi nama file. Misalnya di sini saya ingin memberi namanya jawaban soal nomor 3 praktikum Alfro. Kemudian save, kemudian finish. Nah, di sini kita dapat langsung saja mengetikkan programnya. Langsung saja kita ketikkan include IOStream. Nah, include IOStream ini dia berupa sintak, berupa header. Header IOStream ini berupa perintah yang fungsinya untuk memanggil sintaks yang berupa cin, cout, dan inline. Kemudian ada using name page. Nah, di sini ada using name page std. Di mana di sini untuk fungsinya untuk menggunakan seluruh fungsi agar seluruh fungsi yang kita gunakan itu terbaca. Kemudian ada in main dan tanda kurung kurawal buka. Nah, tanda kurung kurawal buka ini fungsinya untuk memulai suatu program. Selanjutnya, eh, in main ini adalah fungsi utama. Kemudian selanjutnya tanda kurung kurawal buka itu tandanya untuk kita memulai suatu program. Kemudian kita memasukkan tipe datanya. Yang tadi tipe datanya float, yaitu berupa bilangan berkoma. Yang mana di mana di sini variabelnya itu ada jarak, waktu, dan rata-rata. Nah, selanjutnya ada cout. Cout yaitu fungsi keluaran berdasarkan apa yang kita tuliskan. Di sini cout masukkan jarak tempuh. Jarak tempuh dalam kilometer. Kemudian ada sin. Sin ini yaitu berupa keluaran. Tergantung apa yang sin ini yaitu berupa masukan di mana kita memasukkan misalnya sebuah variabel. Nah, dia ini akan membaca variabel yang kita masukkan itu. Di sini dia masukkan
Di sini jarak tempuh ya. Tadi jarak tempuh. Jadi si in-nya jarak, kemudian titik koma. Ada si out lagi. Si out yaitu masukkan waktu tempuh. Waktu tempuh dalam jam. Dalam satuan jam. Nah, selanjutnya ada si in. Jadi kita nanti akan menginputkan nilai waktunya itu berapa nanti. Kemudian untuk memprosesnya kita memerlukan rumus ya, rumus rata-rata. Bahwa rumus rata-rata itu rata-rata kecepatan itu rata-rata sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kemudian si out lagi dia akan menampilkan nilai dari rata-rata kendaraan. Rata-rata kendaraan, kemudian di sini dari rumus rata-rata tadi. Dalam satuan kilometer per jam. Kemudian diakhiri dengan n-line, yaitu untuk tulisan agar tulisannya turun satu baris atau enter ya. Kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal yang artinya mengakhiri sebuah program. Baik, langsung saja kita run. Ini salah tadi ya, tandanya. Langsung saja kita run. Nah, maka dia akan menampilkan outputnya itu memerintahkan kita masukkan masukkan jarak tempuh dalam kilometer. Misalkan jarak tempuhnya itu 58 kilometer. Kemudian waktu tempuhnya 2 jam. Maka kita akan mendapatkan hasil nilainya itu, nilai kecepatan rata-rata kendaraan ini yaitu 29 kilometer per jam. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.